Pak Kaprodi sudah hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di kuliah umum online dengan topik mengelola ekosistem hutan Indonesia berkelanjutan. Di hari kedua, di sesi yang kedua, setelah kemarin kita Bu Risa putus Bu Risa. Oh, saya matikan gambarnya saja, nggih? Nggih. Baik. Setelah kita kemarin di sesi pertama belajar terkait restorasi ekosistem hutan, kemudian penginderaan jarak jauh dan pendugaan biomasa, di hari kedua ini kita isi materi terkait hasil hutan bukan kayu dan hidrologi. Tentunya di samping putus-putus ya, Bu Risa. Oh, ya Pak, sebentar nggih. Wih, masuk. Ngapunten Bapak Ibu, ini koneksinya agak terganggu. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di acara kuliah umum daring dengan topik mengelola ekosistem hutan Indonesia yang berkelanjutan, sesi 2 pada hari kedua, hari Rabu 20 Mei 2020. Setelah
hari pertama kemarin kita belajar terkait dengan restorasi ekosistem hutan, kemudian pengantar teknologi penginderaan jauh dan pendugaan biomasa hutan. Kali ini hari kedua ini kita akan menimba ilmu terkait dengan hasil hutan bukan kayu, bagaimana peluang dan tantangannya, sedangkan kita tahu bahwa fungsi hutan tidak hanya produksi kayunya, tetapi selain produksi kayu juga ada hasil hutan bukan kayu, kemudian fungsi ekologis lainnya. Nah, kemudian terkait fungsi ekologis hutan juga, setelah kemarin dijelaskan oleh Pak Nunung terkait dengan biomasa hutan, fungsi hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon, nanti juga akan dibagikan materi terkait tentang siklus hidrologi dan neraca air hutan. Baik, tidak akan berlama-lama, saya akan bacakan kurikulum vitae pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang hasil hutan bukan kayu, yaitu Bapak Agung Siraharjo. Beliau adalah peneliti di Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan kepakaran sosial ekonomi dan kebijakan hutan. Latar belakang pendidikan sarjana, jurusan budidaya hutan Fakultas Kehutanan UGM, pendidikan Magister Perencanaan Kota dan Daerah, jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UGM, dan pendidikan doktor program pasca sarjana Fakultas Kehutanan UGM. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Agung, monggo Pak. Baik. Halo, tes Pak Agung, kurang jelas suaranya. Itu untuk sharing screen-nya enggak bisa, Mas. Oh sebentar. Oh iya, saya sebentar. Oke, sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah berkaitan dengan hasil hutan bukan kayu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama mungkin berkaitan nanti dengan pengantar. Kemudian kita akan membahas pengertian dari HHBK itu sendiri. Nanti ada di situ ada pengertian secara teoritis, ada pengertian secara hukum. Dan kita akan identifikasi beberapa jenis HHBK yang ada. Kemudian setelah itu kita akan lihat peluang pengolahannya dalam pengolahan hutan di Indonesia dan tantangan untuk memanfaatkan HHBK tersebut. Baiklah, kita mulai. Pada tahap awal ini adalah pengantar. Ya, kita lihat sudah disampaikan kemarin oleh bapak-bapak pemateri terdahulu bagaimana manfaat hutan bagi manusia yang sangat besar. Hampir semua kebutuhan hidup manusia itu bisa diperoleh dari hutan. Dan itu sudah dimanfaatkan sejak lama, sejak dahulu. Manusia purba mulai berburu dan meramu. Mereka mencukupi kebutuhan hidupnya dari hutan, baik itu sandang, pangan maupun papan. Dan hal itu terus berlanjut sampai sekarang, sampai pada era modern ini kita tahu ini pemanfaatan hasil hutan berupa lebah madu, ini pengambilan lebah madu hutan di Nusa Tenggara Timur. Dan ini salah satu hasil hutan yang
lagi populer saat ini berkaitan dengan COVID ya. Jadi dia bisa meningkatkan imun tubuh. Pada hutan ini lagi naik daun. Kemudian juga ini tidak kalah yang memang identik dengan hutan adalah kayu. Jadi hasil hutan yang paling selama ini kita kenal adalah kayu. Dan dengan itu seiring perkembangan zaman, jumlah penduduk meningkat, kemudian kebutuhan akan hasil hutan untuk pemenuhan sandang pangan papan pun meningkat. Di Indonesia sendiri kita ada sekitar 26.000 desa hutan. Itu ada di desa hutan yang ada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Dan sekitar 71% dari desa hutan tersebut itu penduduknya sangat tergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dan ini hutan harus kita kelola. Bagaimana manusia mengolah hutan? Menurut Profesor Hanafi Awang, dalam pengelolaan hutan itu dipengaruhi oleh 5 paradigma pengelolaan hutan. Jadi ini menjadi dasar pengelolaan hutan yang ada selama ini, yaitu primitive management, rural resource management, forest ecosystem management, dan social forestry. Kita kemarin sudah mendengarkan pemaparan dari Mas Pamungkas ya berkaitan dengan restorasi. Kalau kita belajar bagaimana paradigma pengelolaan hutan ini dilaksanakan, maka kita dapat melihat di mana sebenarnya kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek pengelolaan hutan itu menggunakan pemikiran atau konsep paradigma pengelolaan hutannya. Kalau kita lihat kemarin fungsi restorasi itu berada di sini, di forest ecosystem management. Ya, dia berusaha untuk memulihkan kondisi seperti hutan seperti semula, dari mulai biodiversitasnya, mulai jenis tanamannya, kemudian bahkan satuannya pun diharapkan bisa pulih kembali. Kemudian kita akan berbicara hari ini kita akan berbicara dengan hasil hutan. Di mana posisi hasil hutan itu dalam perkembangan paradigma pengelolaan hutan. Di sini kita lihat pada awal-awal memang keberadaan hasil hutan ini belum menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan. Pada awalnya kita masih memfokuskan diri pada hasil kayu. Dan dalam perkembangannya ada timber management juga masih berkaitan dengan kayu, tapi sudah ada perencanaan di sini. Ya. Nah, lagi pada forest resource management di situ baru muncul konsep PK itu sendiri. Jadi fokus komoditasnya tidak hanya pada kayu, tapi juga pada hasil hutan bukan kayu. Dan di situ sudah mulai isu-isu lingkungan muncul. Jadi kenapa isu lingkungan mulai muncul? Karena memang pada paradigma primitif dan timber management ini mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dan hal itu mulai diperbaiki melalui pengembangan hasil fokus komoditas di luar kayu. Dan itu terus berlanjut sampai sosial social forestry ini muncul juga karena tadi bahwa di sekitar kawasan hutan itu masalahnya bukan hanya masalah biodiversitas, bukan masalah satwa, bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah manusia di situ. Ada sebagian masyarakat kita yang tinggal di dalam hutan maupun di sekitar kawasan hutan. Dan itu menjadi satu kesatuan ekosistem dengan hutan tersebut. Jadi mau nggak mau harus masuk ke dalam sistem pengelolaan. Dalam komoditas hasil hutan bukan kayu pun
awal kita tahun 70-an kita mengenal hasil hutan ikutan. Memang pada awalnya itu hasil hutan bukan kayu ini menjadi hasil, dianggap minor ya, hasil kecil, jadi tidak dianggap. Makanya ditulis dalam seringkali sama hutan pembukuan itu ditulis sebagai hasil hutan ikutan. Baru setelah pengaruhnya membesar dan yang cukup tinggi, itu sebutan hasil hutan bukan kayu mulai menjadi tinggi. Kalau dalam dunia internasional kita akan mengenal non-timber forest product. Itu dikenalkan oleh ITTO yaitu International Timber Trade Organization, dan forest product yaitu itu dari organisasi FAO yang Baik, kita akan melihat lebih jauh bagaimana pengertian dari HBK itu sendiri. Pertama kita akan melihat perdebatan para ahli. Jadi sebenarnya konsep HBK sendiri masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Jadi ini yang terjadi kan saya ambil dari beberapa publikasi jurnal. Konsep HBK itu disusun berdasarkan pada dua pengertian pokok, yaitu dari hasil hutannya, asalnya dari hutan alam atau hutan atau bukan hutan, kemudian dari jenisnya yang dimaksudkan bukan kayu. Bukan kayu itu bisa berarti yang produk dari hutan, produk hayati maupun non hayati. Jadi konsep HBK itu para ahli ini dibangun oleh para ahli berdasarkan 4 aspek. Jadi masing-masing misalnya dari De Beer ini dia mengatakan bahwa hasil hutan bukan kayu itu adalah hasil hutan yang bukan kayu, tidak berwujud kayu. Itu yang dihasilkan berasal dari hutan alam. Kemudian dia berupa barang hayati. Apa yang dimaksud hutan alam dan bukan hayati, jenis hayati ini baru kita ganti, Pak. Nah, di sini kita melihat ternyata perspektif hutan itu oleh para ahli tadi di luar itu sangat beragam. Jadi ada mereka menyebut hutan itu ketika dia hutan alam, natural forest ya. Sebenarnya kalau hutan tanaman yang bersifat monokultur itu mereka tidak sebut. Ini diambil dari Carliana Holgram 2003. Dan tadi jenis bukan kayu itu dibedakan menjadi hayati dan non hayati. Berarti berkaitan hayati itu berarti flora, fauna, kemudian non hayati bisa air, bahan tambang yang ada di dalam hutan. Ini beberapa pengertian bahwa menurut FAO itu harusnya itu hutan itu juga termasuk di sini. Jadi di arsiran yang lebih terang ini masih dianggap sebagai hutan. Sementara di sini bukan hutan. Jadi nanti kalau ada hasil hutan yang bukan dari hutan itu dianggap bukan kelompok dari hasil. Demikian juga Belzer 2007 itu mengelompokkan hasil hutan bukan kayu itu menjadi 3, jadi berbeda juga. Jadi 2, kemudian Belzer mengelompokkan menjadi 3, jadi hasil hutan dari hutan alam, kemudian dari hutan yang sudah dikelola, hutan tanaman, dan hutan yang sudah hasil hutan yang hasil budidaya. Hasil penangkaran, hasil misalnya kalau pengembangan madu di luar kawasan hutan bisa masuk di sini. Pengertian HBK tadi itu juga beragam. Jadi konsep pengertian HBK itu dibentuk berdasarkan tujuan dari masing-masing ahli tadi. Misalnya dari ahli konservasi akan mempunyai konsep yang sedikit berbeda dengan ahli ekonomi. Dengan banyaknya konsep tadi,
pertanyaan berikutnya adalah pengertian mana yang berlaku di Indonesia? Untuk mencari mengetahui konsep pengertian HBK yang berlaku di Indonesia, kita coba mengacu pada perundang-undangan. Karena hal ini berkaitan dengan operasional dari pengelolaan itu yang harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Kalau hasil hutan kita dapat mencarinya pada pertama Undang-Undang 41 tahun 99 ini tentang kehutanan, kemudian ada Permendikbud P35 tahun 2007 tentang HBK, kemudian ada Permen LHK nomor P54 2016, P66 2016. Nah, sebenarnya konsep HBK sendiri itu tidak termuat secara eksplisit ya di dalam Undang-Undang 4199 Undang-Undang Kehutanan. Tapi Undang-Undang 41 itu hanya menyebutkan hasil hutan saja. Hasil hutan di sana terdiri dari benda-benda hayati, non-hayati, dan tentunya serta jasa dan berasal dari hutan. Kemudian kalau konsep HBK sendiri secara eksplisit baru muncul pada Permendikbud 35 tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu. Jadi di situ disebutkan di pasal 1 ayat 3, pengertian hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati, baik itu nabati atau hewani, beserta produk turunannya, dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari dalam hutan. Jadi di sini kita ada konsep nabati, ada konsep hewani, kemudian ada produk turunan, ada budidaya, dan harus berasal dari pengertian inilah yang digunakan dalam operasionalisasi pengelolaan hutan di Indonesia. Pemilihan pemilihan pengertian HBK ini akan berimplikasi pada upaya pengembangan HBK. Ini mengikuti kajian dari Tirtajati 2011. Beliau membandingkan pengertian HBK yang di P35 ini dengan apa yang ada di pengertian FAO. Jadi di FAO tadi di hutannya hanya terbatas sampai di hutan tanaman, sementara ketika hutan yang dibudidayakan tidak dianggap sebagai hutan, sehingga kita akan terkendala kita akan mengembangkan hutan tanaman HBK. Gitu. Jadi sangat penting untuk memastikan konsep pengertian HBK apa yang akan kita gunakan. Setelah kita mengetahui apa itu HBK, kemudian kita akan mengidentifikasi apa saja jenis HBK yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita berdasarkan Permendikbud P35 ada sekitar tadi menjadi dua, yaitu ada nabati dan hewani. Ada yang dari tumbuhan, kemudian ada dari hewan. Yang dari hewan itu ada banyak sekali. Di sana disebutkan komoditas-komoditas yang masuk dalam Permendikbud tersebut. Ini secara yuridis menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi secara umum kita dapat mengelompokkan HBK itu menjadi dua, yaitu HBK yang subsisten, yang digunakan langsung oleh masyarakat, kemudian HBK yang bersifat industri atau komersil yang sudah diperdagangkan bahkan sampai taraf internasional, jadi tidak hanya lokal. Ya. Banyak yang subsisten ini, yang banyak yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dan berdasarkan pengalaman saya pernah membantu menyusun grand design pengelolaan HBK di Kabupaten TTS
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu ternyata banyak sekali hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi di sini tadi banyak sekali yang dimanfaatkan, banyak yang juga yang komersil. Jadi ketika kita akan mengembangkan komersialisasi HBK, tentunya kita harus fokus beberapa HBK yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan. Jadi tidak semua jenis ini harus dikembangkan. Untuk itu maka ada upaya pemerintah untuk menentukan HBK unggulan. Ini berdasarkan Permenhub P21/2009. Di sini ada kriteria indikator untuk menentukan HBK unggulan. Ini pernah kami lakukan di Kabupaten Timur Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana kita mencoba mengidentifikasi HBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada tahap awal, pada tahap identifikasi, itu kita menemukan sekitar 54 jenis HBK. Jadi ternyata masyarakat di sekitar hutan di sana itu banyak sekali memanfaatkan hasil hutan, bukan kayu. Mulai dari jenis jamur sampai pewarna kain. Jadi masyarakat sana membuat tenun. Kain tenun itu menggunakan pewarna kain alami dari hasil ikan. Salah satunya yang menarik adalah mahoni. Jadi mahoni ternyata bisa digunakan sebagai pewarna kain. Kemudian dalam sesuai dengan B21 dari 54 jenis itu kita seleksi menjadi 15. Kemudian kita seleksi lagi menjadi 10 jenis HBK unggulan. Nantinya pemerintah daerah akan menentukan lagi sesuai dengan kapasitasnya HBK mana yang kira-kira benar-benar akan diunggulkan. Ini salah satu contoh HBK yang ada di Kabupaten TS, yaitu pinang. Pinang ini digunakan sebagai kebutuhan harian oleh masyarakat. Jadi kalau di sana ibaratnya nggak punya beras nggak apa-apa asal masih punya pinang. Kemudian salah satu juga HBK yang cukup dominan adalah kemiri. Jadi kemiri sana sudah cukup berkembang baik. Ya, sudah ada pasarnya, juga ada beberapa produk yang dihasilkan dari minyak kemiri maupun kemiri untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kosmetik. Ini sudah diekspor keluar NTT. Kemudian prosesnya itu melibatkan dalam penyusunan HBK unggulan ini kita prosesnya melibatkan banyak pemangku kepentingan, jadi mulai anggota DPR, masyarakat, kemudian LSM juga pemerintah daerah setempat. Jadi itu berkaitan dengan HBK unggulan. Kemudian kita akan melihat kenapa HBK itu menjadi menarik atau potensial untuk dikembangkan. Artinya karena mereka HBK itu memiliki keunggulan. Ini menurut survei 2017 dan Human Health tahun 2007. Jadi secara ekonomi, sosial maupun lingkungan, HBK itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan hasil hutan lainnya, baik hasil kayu maupun hasil hutan lingkungan. Nah, dari sisi ekonomi, HBK itu mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian pendapatan negara dan pembangunan. Kemudian secara sosial mampu meningkatkan lapangan kerja, keamanan pangan, bisa karena sebagai salah satu sumber pangan masyarakat. Secara lingkungan, ya secara lingkungan diyakini bahwa HBK itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kayu. Jadi karena salah satunya adalah pemanenan HBK itu tidak destruktif. Jadi sehingga fungsi ekologis pohon itu bisa tetap terjaga. Baik, kita sampai pada tahap setelah mengetahui bagaimana pengertian HBK, kemudian sudah tahu jenis HBK, dan kita tahu keunggulan-keunggulan dari HBK sendiri, kita akan lihat peluang pengembangan atau peluang HBK dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pertama kita melihat bahwa terjadi penurunan produksi kayu. Jadi
kita melihat tren penurunan produksi kayu dari hutan alam ini sudah terjadi beberapa waktu ini, sehingga produksi hutan kayu semakin lama semakin menurun. Dan kita di sini kita harus mencari hasil hutan lain yang bisa tetap memberikan sumbangan ya bagi perekonomian bangsa dan sumber pendapatan masyarakat. Pilihannya adalah itu ada pada HBK. Jadi peluang yang kedua adalah nilai ekonomi HBK yang cukup tinggi. Jadi nilai ekonomi HBK itu diperkirakan mencapai 90% dari nilai total ekonomi hutan. Jadi kalau sementara kalau kayu itu hanya 10% saja dari semua total nilai ekonomi. Kemudian ke depan itu akan menjadi peluang HBK karena berkembangnya industri biorefinery, yaitu industri yang mengkonversi komponen kimia, kayu maupun zat-zat ekstraktif yang ada di dalam hutan atau di dalam ekosistem hutan, yaitu akan dikembangkan menjadi produk-produk biofuel, obat-obatan, obat adaptif, dan bahan kimia lainnya. Ini sebagai contoh di sini, salah satu hasil hutan yang cukup memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah kemudian ada juga dari NTT itu cendana, di mana cendana itu kalau harga jualnya dia dihitung per kilo, berbeda dengan kayu lain yang dihitung dengan meter kubik. Tapi ini hasil bukan haru dan cendana itu kita jual dengan kita hitung beratnya. Jadi bagaimana kita bisa melihat nilai ekonominya yang sangat tinggi. Kemudian berkaitan dengan industri biorefinery itu, ini adalah yang gambar di pojok bawah ini adalah Valwa. Ini salah satu hasil hutan di NTT juga banyak diteliti teman-teman balai penelitian di NTT. Itu sebagai obat penyakit kuning atau liver. Ini sudah banyak dikembangkan oleh teman-teman, bahkan sudah diproduksi menjadi semacam teh yang bisa diseduh untuk sebagai terapi pengobatan sakit liver. Dan masih banyak lagi sebenarnya, misalnya ada kemarin yang heboh itu juga akar yang dari Kalimantan sebagai obat kanker, itu kan juga. Yang terbaru juga ekstrak minyak asiri dari eukaliptus, nah, itu juga sudah menjadi salah satu dipatenkan, bahkan menjadi obat COVID katanya. Kemudian juga gaharu ini juga diekstrak, diambil minyaknya bisa menjadi obat gaharu. Dan selanjutnya, ini kalau kita melihat tadi ada kita lihat laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019. Kita melihat produksi HBK itu terus meningkat. Jadi ada tren-tren meningkat di pojok bawah gambar warna biru ini. Ada tren produksi HBK yang terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2019. Kemudian ada sedikit penurunan dari produksi kayu bulat. Kemudian ada penurunan pada produksi kayu olahan. Dan ada juga ekspor yang meningkat dari TSL. TSL ini adalah tumbuhan satwa liar. Ini ada dari kelompok HBK juga dari satwa yang juga diekspor, dan ada tren cenderung naik, tapi terjadi penurunan pada tahun 2019. Jadi kita bisa melihat ke depan bahwa HBK bisa menjadi salah satu penopang dari penurunan produksi kayu bulat maupun kayu olahan. Di samping itu juga penopang untuk wisata. Sebenarnya wisata ini kita sudah mulai meningkat, tapi dengan adanya COVID ini tren ke depan dikhawatirkan akan terjadi penurunan dari pendapatan dari jasa lingkungan wisata. Kemudian ini, di mana kita bisa mengembangkan HBK. Terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan HBK di KPH, di
kawasan perhutani yang diberikan IPHPS maupun di program-program perhutanan sosial di luar Jawa dengan HKM, hutan rakyat, HKM, hutan desa, hutan tanaman rakyat, itu bisa digunakan sebagai lokasi pengembangan HBK. Juga di lahan-lahan perhutani ini sudah lama, sebenarnya sudah lama dipraktekkan penanaman di bawah tegakan pohon. Kemudian juga di hutan rakyat, potensi yang bisa kita dapat lihat dari banyaknya unit KPH yang luas, dan ini potensi lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan HBK. Baik, kemudian kita akan melihat pada tantangan. Jadi tantangan apa yang harus kita selesaikan berkaitan dengan pengelolaan HBK ke depan. Saya mengambil dari Ulangan 2014 dan Syafi'i 2017. Di sini kita melihat ada pertama tantangannya kebijakan pengembangan HBK yang tidak terpadu dan cenderung parsial. Kemudian anggaran pengembangan yang terbatas, ada jenis-jenis HBK yang ditangani sangat beragam dan belum fokus pada prioritas pengembangannya. Kemudian data produksi potensi sebaran HBK yang belum tersedia. Hal ini seiring dengan pendapat Syafi'i juga bahwa memang keterbatasan data menjadi salah satu kendala. Kemudian kualitas produk yang yang masih rendah dari tingkat penguasaan teknologi pengelolaan dari semua jenis HBK. Jadi kan pasca panen. Nah, ini salah satu contoh yang saya temuin kemarin di NTT, itu masih banyak madu yang dijual langsung setelah dipanen, itu juga proses pengepakan atau pengolahan lanjut sehingga dapat meningkatkan nilai ekonominya. Kemudian hal tersebut berkaitan dengan lemahnya kapasitas masyarakat dalam menembus pemasaran, rantai pemasaran yang cukup panjang. Ini adalah kendala-kendala tantangan yang harus kita hadapi dalam pengurangan masalah HBK ke depan. Jadi kita harus mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya tadi sudah disebutkan di depan, solusinya adalah dengan menentukan HBK unggulan, dengan melakukan review kebijakan yang ada, dan juga mungkin bisa dengan melakukan pelatihan pada masyarakat dan membangun jaringan pemasaran yang luas. Sebagai penutup, jadi kita akan melihat memang masa depan kehutanan sepertinya akan beralih pada hasil hutan, bukan kayu, dan jasa lingkungan. Sekarang pada jasa lingkungan itu akan sangat tumbuh lagi nanti ke depan pasca COVID mungkin. Dia akan berkaitan dengan misalnya sekarang lagi tren forest bathing atau healing forest, ya, bermanfaat bagi penyembuhan untuk kesehatan masyarakat. Ya demikian. Terima kasih. Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang sore hari ini. Saya pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa jurusan pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas UNS. Anda tidak salah pilih untuk menjadi rimbawan. Jadi sebagai mahasiswa Anda kehutanan harus bangga bahwa Anda akan menerima pahala yang besar dari setiap pohon yang Anda tanam, karena dia akan menghasilkan oksigen yang dihirup oleh semua manusia tanpa pandang bulu. Selamat berjuang buat teman-teman mahasiswa, selamat menjadi rimbawan, jaga hutan Indonesia, jangan khawatir kalau kehabisan kayu, karena masih ada hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan sebagai masa depan kehutanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, kemudian nanti ada diskusi, kami silakan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Agung. Mungkin selama ini masyarakat awam masih banyak yang berpersepsi bahwa hutan itu identik dengan
kayu saja gitu. Padahal kan ternyata hutan itu sangat kaya, salah satunya dengan hasil hutan bukan kayunya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa HHBK memiliki keunggulan dan manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Nah, mungkin nanti sesi pertanyaan seperti kemarin saja akan di sesi setelah materi kedua ini. Nah, kita beranjak ke materi kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Bapak dari MSC terkait dengan diskusi neraca hutan. Beliau adalah peneliti Balai Penelitian Pengembangan Teknologi dengan biologi pendidikan stasiun Fakultas Geografi UGM, pendidikan dan pendidikan magister geografi UGM. Baik, monggo Pak Didi, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa dan teman-teman sejawat. Mungkin tadi agak putus-putus ya. Nama saya Rahardian, tapi lebih enak dipanggil Didik saja. Saya salah seorang peneliti khususnya di GLT Hidrologi, Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Das di Surakarta. Kantor kita ada di Jalan Ahmad Yani Pabelan, sebelah, mungkin yang lebih gampang adalah di sebelah Rumah Sakit UNS, Rumah Sakit Pendidikan UNS. Baik, Mas Eko, nyuwun tolong materinya di-share. Ya, terima kasih Mas Eko. Mohon maaf, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jelas. Baik, sore ini saya akan sambil ngabuburit ya. Ini tinggal kira-kira 1,5 jam lagi menuju buka puasa. Saya mau cerita saja. Jadi cerita tentang apa itu siklus hidrologi, kemudian apa itu neraca air, khususnya yang ada di hutan. Ya, terus Mas Eko. Nah, fakta pertama adalah bahwa di bumi itu sekitar 70%-nya itu ditutupi oleh air. Permukaan bumi ya, 70% itu diliputi oleh air. Nah, kemudian 70%-nya itu yang merupakan air tawar itu hanya sekitar 2,5% saja. Jadi dari 70% luasan total itu hanya 2,5% saja yang merupakan air tawar. Jadi betapa sedikitnya air tawar yang ada di bumi ini yang diperebutkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu manusia, ya binatang, ya tumbuhan. Itu jumlahnya hanya sekitar 2,5%-nya saja. Ya, terus Mas Eko. Nah, ini yang sebelumnya tidak ada ya? Oh ya, betul, ya sudah. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa air laut itu totalnya ada 9 di bumi, air laut itu totalnya ada 97%. Nah, kemudian yang air fresh water itu hanya 3%. Dari air yang hanya 3%, air tawar yang hanya, atau fresh water atau air tawar yang hanya 3% tadi, itu masih terbagi lagi menjadi 3. Dari 3% tadi, 70%-nya adalah es yang ada di kutub, dan itu bentuknya bongkahan-bongkahan yang membatu. Kalau di kutub itu sudah tidak bisa mencair kalau temperatur bumi tidak meningkat
dia tidak bakalan bisa cair. Kalau mau dimanfaatkan juga gimana memanfaatkan karena itu berupa bongkahan es. Kemudian 29% itu berupa air tanah dalam. Jadi air tanah yang ada di dalam bumi yang kalau kita mau memanfaatkan air tanah itu perlu biaya yang cukup tinggi karena kita harus memompa, harus apa istilahnya kalau bahasa Jawanya nyedot gitu ya, harus memompa dari kedalaman. Kalau air tanah dalam itu biasanya lebih dari 100 meter dalamnya. Kita memerlukan pompa yang besar dan bila mana pompa itu besar biasanya listriknya juga sangat besar juga sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang ada di permukaan airnya itu yang berupa sungai dan danau itu hanya 1%. Coba bayangkan, jadi di bumi yang begitu besarnya air lautnya 97%, air air tawarnya itu hanya 3%. Yang dari 3% itu yang ada di permukaan yang berupa aliran air dan danau itu hanya 1%-nya. Betapa sedikitnya kan air tawar itu. Ya, terus. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Yang 70% tadi yang berupa bongkahan es, itu yang ada di kutub utara maupun kutub selatan. Kemudian yang 29% itu berupa air tanah dalam, yang kita perlu biaya tinggi untuk kalau kita mau memanfaatkannya. Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian sudah pernah di daerah Gunung Kidul itu ada luweng apa ya, saya lupa namanya. Itu kan masyarakat di sana mencoba memanfaatkan, memang di sana potensi air tanahnya sangat tinggi. Cuman untuk mengangkat air tanah itu dari dalam tanah menuju ke permukaan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu untuk pertanian, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, yang berupa air permukaan ya berupa sungai, danau itu tadi kan saya sampaikan hanya 1% saja, jadi sangat sedikit. Terus, nah kalau dikuantifikasikan, jadi seluruh jumlah air di bumi itu ada sekitar 1,3 atau 1,4 miliar kilometer kubik, di mana yang 1,35 miliar kilometer kubik itu berupa air asin yang ada di lautan. Dan hanya sebesar 0,036 miliar kilometer kubik itu berupa air tawar. Itu pun terbagi-bagi menjadi bongkahan es, kemudian menjadi air tanah dalam, dan air permukaan yang berupa aliran sungai maupun danau. Terus? Nah, kalau dihitung-hitung kurang lebih yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber utama untuk kehidupan dan penghidupan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini hanya sekitar 42,7 ribu kilometer kubik. Ini dibagi untuk seluruh bumi, dimanfaatkan oleh semua manusia yang ada di bumi. Ini menurut WHO tahun 1999. Jadi betapa sedikitnya jumlah air yang ada di bumi ini yang bisa kita manfaatkan secara gratis, secara mudah, karena dia ada di permukaan, yaitu yang ada di sungai maupun yang ada di danau. Maka alangkah tidak eloknya kalau kita tidak mengelola air yang sangat sedikit ini dengan sebaik-baiknya. Ya, terus. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa air di bumi itu ya tidak diam ya, dia bergerak ya. Bergerak di semua permukaan bumi membentuk satu siklus yang kemudian kita kenal dengan nama siklus hidrologi. Ya, terus. Nah,
sebagai definisi saya kira Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian sudah banyak tahu apa itu siklus hidrologi yang secara sederhananya siklus hidrologi itu adalah gambaran pergerakan tadi air di permukaan bumi mulai dari permukaan laut kemudian ke atmosfer kemudian kembali ke laut. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Ini mulai dari laut tadi, dia bergerak, kemudian terevaporasi, kemudian terkondensasi, kemudian ada yang dia turun langsung setelah terkondensasi, turun langsung menjadi curah hujan dan turun kembali ke laut. Kemudian ada juga dia yang sudah terbentuk menjadi awan, dia terbawa oleh angin, terbawa sampai ke daratan, dan kemudian dia akan jatuh di permukaan atau di daratan, bisa jatuh di di gunung, di hulunya, hulu das, kemudian bisa juga di tengah maupun di hilir das. Nah, kemudian air yang terevaporasi itu tidak hanya yang ada di lautan, karena di daratan pun itu kan ada permukaan air, baik itu di sungai, kemudian ada di danau, itu juga mereka juga terevaporasi. Kemudian selain proses evaporasi ada juga transpirasi. Transpirasi itu dari tanaman. Ada juga gabungan yang berupa evapotranspirasi yang terevaporasi ke atas membentuk kemudian terkondensasi membentuk awan mengandung uap air. Bila mana dia sudah jenuh, dia akan turun sebagai presipitasi. Turun ke daratan, dia bisa tertahan di tanaman, bisa ada juga yang langsung jatuh ke permukaan tanah, kemudian dia akan mengalir sebagai aliran permukaan. Ada juga dia yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Terinfiltrasi ke dalam tanah ini berupa air permukaan ya. Kemudian dia di dalam tanah juga mengalir. Ini groundwater flow mengalir dan kemudian di suatu titik dia akan muncul bisa sebagai mata air yang muncul di titik-titik tertentu. Kemudian bisa juga dia langsung ke laut. Ada juga yang seperti itu. Kemudian aliran-aliran tadi yang saya ceritakan sebagai air tanah dalam itu dia biasanya kedalamannya sangat dalam. Dia bisa lebih dari 100 meter dan dia akan menembus lapisan yang namanya lapisan confine. Jadi dia suatu lapisan yang dia tidak bisa ditembus oleh air manakala tidak ada proses-proses geologi tertentu. Sehingga dia kondisi si air itu keberadaannya juga akan di situ terus, dia tidak akan kemana-mana. Dan hanya pada suatu titik tertentu, manakala ada proses geologi, dia bisa muncul sebagai mata air dan akhirnya keluar dan membentuk suatu sistem sungai seperti itu. Ya. Terus, Mas Eko? Nah, sumber yang digunakan untuk menggerakkan siklus hidrologi tadi itu matahari. Jadi sumber energinya adalah matahari. Jadi manakala matahari ini sudah tidak terbit, berarti sudah tidak ada pergerakan air dan sudah barang tentu kalau matahari tidak terbit ya sudah, itu bumi akan kiamat. Nah, siklus ini tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar, siklus airnya juga masih berputar terus. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa air itu jumlahnya tetap ya segitu-segitu aja, cuma dia diputar oleh energi matahari ini untuk membuat siklus hidrologi itu. Jadi betapa indahnya sistem yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membuat itu untuk untuk kepentingan manusia atau makhluk hidup yang hidup di bumi ini.
Itu yang perlu kita ketahui. Terus, nah, siklus hidrologis ada beberapa yang menyebutkan bahwa ada siklus panjang, kemudian ada siklus sedang, kemudian ada siklus pendek. Yang panjang itu yang tadi saya sampaikan tadi, mulai dari laut, kemudian terevaporasi, kemudian terkondensasi, awan ini terbawa oleh angin, jatuh di daratan, dan dia membentuk aliran sampai akhirnya ke laut lagi. Ini siklus panjang, dan proses-proses yang ada di siklus panjang itu juga ada bermacam-macam. Kemudian ada di situ evaporasi dan evapotranspirasi itu juga terjadi. Tidak hanya evaporasi, tidak hanya ada di lautan, dia juga terjadi pada tubuh-tubuh air yang ada di daratan. Kemudian transpirasi itu yang ada dari tanaman atau vegetasi, dan ada gabungannya juga. Nah, itu juga membentuk teruapkan ke atmosfer, dia akan membentuk awan yang mengandung uap air, yang pada suatu saat dia sudah jenuh, dia akan menjadi curah hujan. Curah hujan jatuh di permukaan tanah, ada yang mengalir sebagai aliran permukaan, ada yang terinfiltrasi ke dalam tanah, kemudian ada yang sampai terperkolasi menjadi air tanah dalam, ada yang hanya ada di permukaan tanah saja, dan dia mengalir sebagai aliran permukaan yang subsurface, yang dia di atas, jadi tidak terlalu dalam. Terus Mas Eko? Nah, ini yang siklus sedang. Siklus sedang itu biasanya dia tidak sampai ke hulu. Jadi tidak sampai ke pegunungan. Dia dari laut mengalami penguapan, air laut penguapan, terkondensasi, kemudian terbawa oleh angin, jatuh di daratan tapi tidak terlalu ke hulu. Seperti tadi prosesnya, ada yang terinfiltrasi, ada yang mengalir sebagai aliran permukaan, dan kembali lagi ke laut. Nah, kemudian yang satu lagi yang siklus pendek. Terus Mas Eko? Ini. Jadi dari laut turun ke laut lagi. Ya, jadi dia tidak sempat terbawa sampai ke daratan, tapi hanya ada di permukaan di atas laut. Kemudian dia setelah awan itu jenuh, dia akan menjadi curah hujan dan turun di atas permukaan laut juga. Ini yang kita namakan dengan siklus pendek. Terus, nah, untuk mendekati proses-proses hidrologi yang terjadi pada siklus hidrologi tadi, itu bisa didekati dengan yang namanya neraca air. Nah, secara sederhananya, neraca air itu deskripsikan sebagai hubungan antara aliran ke dalam atau inflow dan aliran keluar atau outflow dari suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu dari proses sirkulasi air tadi ya. Jadi presipitasi itu fungsinya sebagai masukan, kemudian yang berupa aliran sungai atau aliran tadi itu sebagai outflow. Nah, ini bisa digunakan untuk mendekati proses-proses yang terjadi di siklus hidrologi tadi yang dengan menggunakan neraca air. Ya, terus. Nah, satuan yang paling gampang atau paling mudah untuk menghitung neraca air itu adalah dengan das atau daerah tangkapan air atau watershed. Ini paling mudah dia untuk menghitung, mengkuantifikasikan proses-proses yang terjadi di siklus hidrologi tadi dengan menggunakan pendekatan neraca air. Karena di sini batasnya juga sudah jelas, kemudian alirannya juga jelas, sehingga dia akan memudahkan kita dalam menghitung
neraca air di dalam suatu kawasan atau suatu wilayah pada proses atau pada suatu waktu tertentu. Ya, terus. Nah, ini seperti biasa definisi DAS itu pasti Bapak Ibu sekalian juga sudah paham apa itu daerah sungai. Cuman barangkali kadang-kadang memang ada yang kalau yang belum paham betul itu menyatakan bahwa DAS itu adalah hanya di kiri kanan sungai saja. Sebetulnya tidak. Jadi DAS itu adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Ini ya, sungai utama dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, kemudian menyimpan, mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat itu merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ini menurut PP 37 tahun 2012. Jadi jangan sampai keliru ya, karena ada teman-teman yang kadang-kadang membahasakan bahwa DAS itu adalah hanya di kiri dan kanan sungai. Sebetulnya ya tidak. Jadi ya, suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh batas alami dan di dalamnya mengalir sungai dan anak-anak sungainya, dan kemudian keluar melalui suatu outlet tunggal. Ya, terus. Nah, DAS itu perlu dikelola ya, jadi supaya tadi jumlah air yang hanya terbatas tadi bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kita, kepentingan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, kalau secara definisi pengelolaan DAS itu adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Jadi sumber daya alam seperti air tadi itu perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya supaya memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Tidak hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi ini. Jadi ada tumbuhan, ada hewan, dan memang yang paling banyak memerlukan adalah manusia. Karena manusia memerlukan sumber daya air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu mempunyai persyaratan-persyaratan khusus. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang mendalami tentang kualitas air itu nanti akan tahu persyaratan-persyaratan untuk kualitas air untuk yang bisa dimanfaatkan sebagai air domestik untuk keperluan kita sehari-hari itu ada syaratnya. Kemudian yang hanya untuk perikanan ada syaratnya tersendiri, untuk pertanian ada syaratnya tersendiri. Ya, terus. Nah, sebetulnya konsep dasar dari pengelolaan DAS itu yang neraca air tadi itu. Jadi bagaimana kita tahu inputnya berapa, outputnya ada berapa. Jadi sebisa mungkin input dengan output itu lebih besar inputnya ya. Outputnya supaya apa? Output itu sebisa mungkin bisa merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu kita mengalami minus air. Nah, bagaimana caranya? Ya kita melakukan pengelolaan. Dari dalam siklus hidrologi tadi yang bisa kita kelola adalah pengelolaan lahan yang ada di dalam DAS. Kalau input hujan itu sudah given ya, sudah sudah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa input hujan di daerah sini ya segitu. Cuman kita perlu mengelola lahan yang ada atau lahan yang ada di dalam DAS itu sebaik-baiknya supaya curah hujan yang hanya segitu-gitunya itu bisa
bisa merata bisa dimanfaatkan untuk sepanjang tahun, dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup yang ada di dalam das itu sepanjang tahun. Kalaupun ada minus, ya tidak terlalu drastis lah. Tetap ada apa namanya, tetap ada potensi air yang masih ada walaupun di bulan-bulan kering. Biasanya kalau di Indonesia itu bulan-bulan kering adalah antara Agustus atau September ya, Juli, Agustus, September itu biasanya di situ adalah bulan-bulan kering. Dan di puncaknya itu kadang-kadang kurang lebih antara Agustus atau September itu untuk di kawasan tertentu ya. Kalau di kawasan timur Indonesia, saya pernah ke Pulau Rote, itu curah hujan itu di sana hanya turun selama 3 bulan. Bayangkan curah hujan hanya turun 3 bulan dan jumlahnya pun itu tidak sebesar yang ada di sini, di Pulau Jawa. Sehingga apa namanya, masyarakat di sana harus betul-betul bisa mengelola air yang hanya segitu-segitunya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ada beberapa cara seperti yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Rotendao sana, dia membuat embung-embung untuk menampung apa namanya curah hujan dan itu nanti bisa dimanfaatkan. Dan juga mengelola mata air yang ada di sana. Dari beberapa waktu saya berkunjung ke sana ada beberapa mata air yang memang apa namanya dia apa ya potensinya cukup besar dan itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang di sana. Tapi kan tidak merata ke seluruh pulau, hanya di beberapa titik saja yang bisa potensi airnya tinggi, sehingga perlu dibangun embung-embung untuk mencukupi kebutuhan airnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya, terus, nah ini kalau apa namanya dibuat suatu sistem atau suatu diagram alir itu kira-kira seperti ini. Hujan, curah hujan itu turun, ada yang langsung masuk ke jaringan sungai atau saluran atau tampungan atau waduk, danau, rawa dan lain-lain. Ada juga curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Ada juga curah hujan yang jatuh ke vegetasi. Nah, curah hujan yang jatuh ke vegetasi itu nantinya juga akan sampai ke permukaan tanah. Namanya prosesnya itu adalah ada stem flow, kemudian ada true fall, nah, kemudian yang curah hujan tadi yang tertahan di vegetasi itu namanya intersepsi. Ini nanti secara detail bisa dipelajari. Ini secara umum saja proses yang terjadi kalau neraca air itu seperti ini. Kemudian yang dari permukaan tanah tadi ada yang bisa langsung menjadi aliran permukaan menuju ke jaringan sungai atau ke tampungan yang berupa waduk, danau dan rawa. Kemudian ada juga yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, yang terinfiltrasi ke dalam tanah ini akan menjadi air tanah atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya namanya subsurface. Jadi dia ada di dalam tanah tapi bukan air tanah dalam. Ya. Dan dia akan menjadi lengas tanah di situ. Nah, kemudian kalau air tadi terperkolasi itu, nah ini yang baru masuk ke dalam air tanah dalam. Dan dia nanti akan menjadi rembesan atau leakage ini dan muncul nanti sebagai mata air. Dan akhirnya akan menjadi apa namanya sungai-sungai yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, kemudian ada juga air tanah itu mengalir juga dia masuk ke dalam jaringan sungai atau masuk ke waduk dan rawa dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga aliran antara ini yang dari dari butiran atau dari lengas tanah tadi juga mengalir dia. Ada juga yang masuk ke dalam sistem sungai. Nah, kemudian
air yang tersimpan sebagai soil moisture ini yang biasanya dimanfaatkan oleh vegetasi untuk dia bisa hidup dan tumbuh dan seterusnya ya. Ini yang ada keterangan bahwa yang seperti ini hujan ini adalah sebagai masukan. Ya, kemudian run off yang di kanan bawah ini dia keluaran. Jadi yang neraca air tadi kan input sama dengan output itu tadi ya. Dan proses di dalamnya itu adalah yang diproses di dalam das tadi. Nah, yang berupa vegetasi, permukaan tanah, butiran air dalam tanah atau soil moisture, kemudian air tanah itu adalah berupa simpanan dia. Gitu ya. Nah, kalau yang sejajar dengan run off ini dia adalah keluaran dia. Ya, keluaran itu bisa berupa bentuknya bisa berupa evapotranspirasi, ini gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada juga evaporasi, kemudian leakage. Leakage ini yang tadi rembesan tadi yang bentuknya bisa menjadi mata air. Terus masih go. Nah, jadi dampak dari pemanfaatan dan pengelolaan das yang tidak sesuai dengan daya dukungnya dan daya tampung das itu ya terus Mas Eko. Tadi kalau tidak dikelola dengan baik dan pemanfaatannya itu overload, tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya, apa yang terjadi? Ya seperti bisa kita lihat selama ini ada banjir, pada saat musim hujan terjadi banjir, saat musim kering itu kekeringan, dan sebagainya. Terus Mas Eko? Nah, ada juga longsor. Ini tidak dikelola tadi dengan baik. Kemudian ada juga pencemaran. Nah, sungai kalau sudah bentuknya seperti ini kan dia sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk memenuhi kepentingan kita sebagai makhluk hidup. Terus Mas Eko? Nah, ada juga alih fungsi lahan yang terjadi di dalam das. Itu bisa menyebabkan terjadinya erosi. Kalau sudah terjadi erosi, nah di bagian hilirnya nanti pasti akan ada sedimentasi. Seperti yang bisa kita lihat di Waduk Gajah Mungkur ya. Nah, itu kalau pas musim kering ya bentuknya seperti ini. Di mana-mana ada endapan utamanya adalah di outletnya ini. Karena dekat dengan outlet itu ada Sungai Keduang namanya. Nah, dia adalah penyumbang sedimentasi tertinggi di Waduk Gajah Mungkur. Itu das Keduang itu hulunya ada di Gunung Lawu. Di lereng selatan Gunung Lawu itu mengalir Sungai Keduang yang akhirnya masuk ke Waduk Gajah Mungkur ini. Ya, terus Mas Eko. Nah, ini salah satu contoh juga sebelum dilakukan eksplorasi lahan atau alih fungsi lahan atau pemanfaatan lahan oleh manusia utamanya, itu puncak banjirnya adalah seperti ini. Tapi manakala ini tutupan lahan yang ada dalam suatu das ini sudah berubah menjadi banyak untuk bangunan, kemudian yang dari hutan berubah menjadi pemukiman, menjadi lahan pertanian dan sebagainya, dampaknya yang terjadi adalah ini, puncak banjirnya akan menjadi semakin tinggi. Ini terjadi karena alih fungsi lahan yang terjadi dalam das. Karena pengelolaan tidak berjalan dengan baik, tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya, maka akan terjadi seperti ini. Ya, terus. Nah, ini satu gambaran ya. Ini foto ini diambil oleh almarhum Pak Paimin. Waktu itu beliau mengadakan penelitian di Das Tajung dan Das Kawung. Ini nampak yang di sebelah atas yang di aliran dari Kali Tajung Hulu ini airnya coklat nih ya. Tapi yang berasal dari air Kali Kawung itu masih bersih. Nah, ini menandakan bahwa
di Das Tanjung Hulu ini terjadi sesuatu. Entah itu pembukaan lahan, kemudian pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terjadi seperti ini. Beda yang di Das Kawung. Di sana mungkin pemanfaatan dan pengelolaan lahannya masih bagus, sehingga tidak terjadi erosi dan sedimentasi. Ini terlihat sekali nih batasnya ini. Nah, ya, terus. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPDASL ya, itu adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Intinya adalah penanaman kembali. Cuman perlu diperhatikan, kita tidak bisa asal menanam, utamanya pada daerah yang dengan lereng-lereng yang kemiringan yang cukup terjal. Kita perlu hati-hati di dalam menentukan jenis tanaman yang akan kita tanam. Karena salah-salah bukannya menjadi bagus, malah terjadi longsor. Itu kan berbahaya. Jadi perlu dikaji dulu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk daerah-daerah tertentu yang akan kita lakukan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan dengan penanaman tanaman. Perlu dikaji secara detail supaya tidak terjadi dampak, justru tidak terjadi dampak setelah terjadi penanaman. Ya, terus nah, jika RHL itu berhasil, itu seperti ini. Foto yang kiri atas itu adalah di daerah Aceh. Itu masih bagus. Mungkin di sini belum banyak dasnya di hulunya belum banyak dijamah oleh manusia sehingga tidak terjadi kerusakan. Tutupan lahannya juga masih bagus, alih fungsi lahan tidak terjadi sehingga dia masih bagus. Ini adalah di mana tadi ya? Sepertinya di Aceh juga. Ada pembukaan lahan yang sedikit-sedikit, tapi secara umum dia masih bagus kondisinya sehingga alirannya juga masih bagus. Kalau yang kiri bawah ini adalah kali Sungai Surabaya di kota Surabaya. Ternyata rehabilitasi sungai yang ada di kota Surabaya itu sudah bagus ya. Jadi sungainya jadi kelihatan bersih, tidak kotor seperti tadi ya, tidak tercemar. Dia bersih, dia bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Nah, di Eropa sekarang sudah banyak berubah bahwa rumah-rumah itu tidak jadi sungai itu posisinya bukan di belakang rumah kita lagi, tapi justru rumah kita itu menghadap ke sungai. Fungsinya apa? Supaya kebersihan sungai itu tetap terjaga. Kalau rumah kita menghadap ke sungai, di situ ada tumpukan sampah kan risih ya gitu ya. Jadi sudah dicoba dilakukan itu, berubah mindsetnya bahwa sungai itu bukan di belakang tapi sungai itu ada di depan sehingga dia sehari-hari setiap hari kita lihat sehingga kebersihannya akan bisa kita jaga. Kalau yang gambar kanan bawah ini ada di Bali, jadi dia dipakai untuk wisata sehingga dia juga masih jadi bersih begini, tidak tercemar, tidak terjadi erosi sedimentasi dan sebagainya. Ini salah satu beberapa dampak keberhasilan dari RHL. Terus Mas Eko? Mas Eko? Lanjut. Nah, ini kalau yang ini saya ambil di Eropa ya, Sungai Thames itu kan dia mengalir di beberapa negara, tapi pengelolaannya bagus sehingga ya begini kondisinya. Ini kan rumah-rumah itu menghadap ke sungai, sehingga kalau sungai ini sampai kotor kan jadi tidak bagus lagi kan. Nah ini seperti ini, jadi gambar yang di bawah itu begitu. Terus mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini juga sekedar cerita sambil menunggu beduk maghrib ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian tidak ngantuk. Sengaja saya buat gambar-gambar supaya lebih menarik
tidak terlalu banyak kata-katanya, sehingga akan lebih contoh-contoh yang kita lihat secara langsung itu akan lebih mengena. Ini juga di Surabaya juga, ini pinggir jalan besar, sungainya bersih, ini ada orang-orang mancing dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Dede. Ya, seperti halnya yang kita tahu ya, bahwa hutan itu tempat terjadinya siklus biogeokimia, salah satunya siklus hidrologi itu tadi. Nah, dalam materi yang dijelaskan Pak Didik tadi juga sedikit banyak menjelaskan bahwa pengelolaan hutan itu ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengelolaan DAS, di mana tidak hanya sebatas kawasan hutan saja, tetapi ruang lingkupnya lebih luas lagi, yaitu mulai dari hulu hingga hilir itu kita harus tetap mempertahankan kondisinya agar tetap seimbang gitu nggih Pak. Ya, betul Bu. Baik, sebelum saya lempar ke peserta untuk sesi tanya jawab, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Pak Agung mungkin ya tadi, karena saya sedikit penasaran gitu Pak. Tadi kan disebutkan kendala-kendala dalam pemanfaatan HHBK di Indonesia gitu nggih. Selain tadi yang disebutkan keterbatasan ketersediaan data dan kebijakan oleh pemerintah yang mungkin belum mengatur itu secara terperinci. Nah, bagaimana terhadap kendala sosialnya, Pak? Kendala apa yang dihadapi dalam mensosialisasikan pemanfaatan HHBK itu kepada masyarakat? Dan saat ini tuh bagaimana sih tingkat kesadaran masyarakat itu terhadap pemanfaatan HHBK, begitu Pak? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, Bu. Tes, suaranya jelas, Bu? Jadi begini, berkaitan dengan kendala sosial, sebenarnya tadi kita melihat ada dua subsisten, dua komponen HBK yang buat untuk subsisten sama yang buat komersil. Kalau yang untuk subsisten itu nggak masalah, karena secara sosial masyarakat memang mengambil itu langsung kemudian dimanfaatkan. Kemudian, tapi yang permasalahannya adalah yang untuk komersil gitu. Ada beberapa, ini juga berkaitan dengan tingkat kesadaran gitu. Ada beberapa yang saya jumpai di NTT ya, karena saya lama di NTT. Jadi yang saya tahu di sana itu masyarakat awam itu, petani itu mengambil madu itu langsung dijual gitu. Bahkan kadang sampai dibawa masih dalam kondisi sarangnya. Jadi di situ kan memang ada belum ada kesadaran masyarakat untuk mengolahnya lebih lanjut berkaitan untuk meningkatkan nilai tambahnya, misalnya diolah supaya kadar airnya rendah atau sesuai gitu, kemudian dibersihkan, kemudian dikemas. Itu yang belum banyak dilakukan. Walaupun sudah ada sebagian masyarakat yang mendapat binaan dari beberapa LSM, kemudian beberapa instansi pemerintah, baik Pemda maupun BKSDA, itu sudah ada yang mengolah madu itu menjadi kemasan yang lebih menarik hingga meningkatkan nilai jual. Jadi kalau ditanya berapa tingkat kesadarannya, mungkin akan sangat beragam tergantung daerah masing-masing. Ada daerah yang sudah advance untuk produk HBK tertentu, kemudian untuk produk HBK yang lain itu dia masih memulai, ibaratnya masih meramu saja, itu belum sampai mengolah. Mungkin begitu. Oke. Berarti artinya tingkat kesadarannya itu masih beragam, ya Pak. Namun gimana
strategi yang tepat kira-kira untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat yang masih belum sadar betul bahwa hutan itu ternyata memiliki manfaat lain selain kayu gitu, Pak? Ya, memang kadang kendalanya di situ gitu. Kadang masyarakat berorientasinya masih kayu karena kayu gitu-gitu dipanen akan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Kemudian kalau kita mau menyodorkan HBK itu umumnya itu masih sangat tergantung musim. Mungkin pada musim ini banyak, nanti kalau bukan musimnya ya nggak ada hasilnya. Jadi mungkin itu yang sangat ya perlu, saya kira jalannya adalah edukasi gitu, edukasi pada penyuluh kita yang di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Salah satunya cara mungkin itu yang bisa dilakukan. Oke, baik, atur nuwun. Alhamdulillah ini kita sudah ada penanya gitu ya untuk kedua pemateri. Bagaimana pendapat Bapak-bapak sekalian tentang RUU Minerba yang terjadi pada saat pandemik ini? Ini penanyanya adalah Mario Febriono, mahasiswa Prodi Pengelolaan Hutan. Monggo, Pak. Kalau saya terus terang saya belum membaca anunya itu Undang-Undang Minerba, jadi saya nggak bisa menanggapi harus bagaimana. Begitu, Bu. Oke, baik. Gimana Pak Didi? Monggo mungkin bisa menjawab. Idem juga dengan Mas Agung, jadi mungkin saya belum tahu secara detail itu Undang-Undang Minerba itu dia berbicara tentang apa, terus kaitannya dengan kita apa, itu saya belum membaca secara detail. Cuma barangkali kalau tidak salah ada di WA grup mana ya, itu kan ada eukaliptus yang sudah dipatenkan untuk entah itu bisa mencegah atau mengobati virus corona atau tidak, kita juga belum tahu secara detail. Ya mungkin saya perlu baca yang detail dulu supaya lebih banyak komentar yang saya bisa sampaikan ya. Cuman yang jelas ada satu produk kehutanan yang dari eukaliptus tadi ya, itu yang bisa digadang-gadang bisa menjadi obat untuk virus corona ini. Cuman efektivitasnya seperti apa kita juga belum tahu ya, karena belum dibuktikan di lapangan mungkin. Mungkin itu, Bu. Mungkin perlu ada kajian lebih dalam mungkin nih Pak, mungkin dari bidang kehutanan sendiri yang ada sangkut pautnya dengan RUU Minerba itu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan langsung saja disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana? Loh, Budi S. Bagaimana, masih ada pertanyaan atau sudah sangat jelas materi dari kedua pemateri yang disampaikan tadi? Bapak Ibu. Ini ada Pak. Dari Amar Abdurrahman, ini juga mahasiswa pengelolaan hutan. Pertanyaannya kepada Pak Agung, untuk saat ini HHBK dibanding perkebunan masih menguntungkan dan efektif perkebunan. Itu bagaimana, Pak?
Ya, kalau berkaitan dengan dibandingkan perkebunan, kalau kita bicara makro, mungkin sumbangan sektor perkebunan lebih tinggi ya. Tapi kalau kita belajar, kita melihat pada perannya untuk kehidupan masyarakat di sekitar hutan, tentu HBK ini masih lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. Berkaitan karena akses masyarakat ke hutan itu lebih besar daripada akses masyarakat ke perkebunan. Kalau perkebunan kan semua hasilnya dinikmati oleh pemilik perkebunan. Kalau di hutan itu masyarakat di sekitar hutan bisa memasuk ke kawasan hutan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Jadi mungkin begitu Bu. Jadi tergantung kita melihatnya dari aspek yang mana, dari sisi makro keuangan negara atau pada mikro di kelompok masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Begitu Bu. Oke, artinya ada kelebihan dan keunggulannya masing-masing, Ge. Iya, baik betul. dari segi makro ataupun secara mikronya kepada masyarakat mungkin akan lebih unggul HHBK dibandingkan perkebunan gitu. Sedangkan untuk ke devisa mungkin akan lebih banyak memberikan manfaat untuk negara seperti itu, Ge. Iya. Baik, ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaan? Jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saged saya simpulkan mawon, nggih, Bapak. Nggih. Nggih, alhamdulillah kuliah umum daring mengelola ekosistem hutan yang berkelanjutan pada sore hari ini sudah selesai dan pada intinya bahwa hutan itu tidak hanya sebatas pada fungsi produksinya saja, tetapi dia memiliki fungsi ekologi, fungsi dan fungsi sosial yang dimana ketiganya tersebut harus berjalan secara seimbang. Nah, tugas kita sebagai seorang rimbawan gitu nggih, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan bijak agar hutan itu tetap terus berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan atau hajat hidup masyarakat begitu. Oke. Sampai di sini pertemuan hari ini. Oh, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan dulu oleh Bapak pemateri. Mungkin 2 hari ini dari Pak Pamungkas, Pak Radian, Pak Agung, Pak Nunung, dan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Mbak Risa atas kesempatan yang telah diberikan dari Prodi Pengelolaan Sumber Daya Hutan UNS kepada kami. Harapannya bahwa ke depan kita bisa lebih seperti ini, bisa melakukan sharing ilmu, bisa bekerja sama lebih. Dan kami persilahkan kawan-kawan mahasiswa untuk main ke kantor kami, bisa berdiskusi. Kami ada kawan-kawan peneliti di balai kami. Selain itu juga ada personel-personel lain yang mungkin bisa untuk membantu kawan-kawan mahasiswa untuk lebih meningkatkan kapasitas dari ilmu adik-adik semuanya. Kami persilahkan. Jadi bahwa ke depan kehutanan Indonesia mempunyai tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Namun ternyata juga ada peluang-peluang yang membuat kita untuk tetap bersemangat melakukan pengelolaan hutan untuk Indonesia. Begitu Bu Risa, statement dari saya. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Pamungkas. Sebelumnya kami juga dari Prodi Pengelolaan Hutan sangat berterima kasih atas kerjasama yang sangat baik ini. Diharapkan mungkin akan langgeng gitu nggih ke depannya agar terus bisa
sama-sama menjalin kerjasama dan berbagi ilmu khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa prodi pengelolaan hutan begitu. Oke, baik. Mungkin sebelumnya ada sesi foto, oke? Foto bersama di screen capture. Monggo diaktifkan videonya Bapak Ibu. Ya, monggo, masih belum semua ini. Tunggu. Sudah? Sudah, Mbak? Sudah? Oh, sebentar. Oh, Sudah. ini masih ada. Ya, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya, sebentar. Sebentar, sorry. Satu, 2, 3. Iya, udah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf, saya selaku moderator apabila dalam penyampaian dan mungkin ada kendala-kendala teknis dalam kuliah online hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari. Yang materinya Pak Didik nggih, Mas Eko nanti nyuwun nggih. Oke, siap, Mbak. Nanti tadi saya nggak bisa sharing. Nanti saya. Nggih, matur nuwun. Neng kene kabeh.